Tangan takdir. Di malam musim semi Tuhan yang penuh pesona itu, aku berada di Beirut. Taman-taman bunga, bulan nisan, dan bumi berselimutkan rumput hijau. Segalanya seperti rahasia bumi yang membumbung ke surga. Pohon-pohon jeruk dan apel yang tampak bagai segerombongan bidadari atau gadis-gadis yang ditahan oleh alam buat memberi ilham bagi para penyair dan membangkitkan hayalan. Berselimutkan baju-baju putih dari kembang-kembangnya yang mekar semerbak. Di mana-mana musim semi selamanya cantik jelita. Namun musim semi di atas Lebanon tiada tara cantiknya. Musim semi itu adalah jiwa yang berkelana seputar bumi namun melayang-layang di atas Lebanon. Berbicara dengan para raja dan para nabi, melakukan nyanyian-nyanyian Sulaiman bersama para begawan dan bersama-sama hutan cadar suci. Lebanon mengulang-ulang kenangan atas kejayaan Purbani. Beirut, berkas dari lumpur musim dingin dan debu-debu musim panas, laksana gadis pengantin di musim semi atau seorang putri laut sedang duduk di tepian bengawan, mengeringkan kulitnya yang lembut di bawah cahaya sang surya. Suatu hari di bulan Nisan, aku mengunjungi seorang sahabat yang rumahnya tidak begitu jauh dari kota yang gemerlap itu. Tangan kami bercakap-cakap. Masuklah seorang laki-laki terhormat berusia sekitar 65 tahun. Begitu aku bangkit menyambutnya, sahabatku memperkenalkannya padaku sebagai Faris Effendi Karamai. Dan selanjutnya memperkenalkan namaku padanya dengan kata-kata yang memuji. Sejenak laki-laki tua itu memandangiku, menyentuh keningnya dengan ujung jari-jarinya seolah-olah sedang mencoba membangkitkan kembali ingatannya. Lalu dengan senyum ia mendekatiku sambil berkata, "Engkau adalah anak sahabatku yang paling baik. Dan aku gembira bertemu sahabatku itu dalam dirimu." Terbukai oleh kata-katanya, aku pun tertarik padanya seperti seekor burung dituntun oleh nalurinya menuju sarangnya sebelum datang prahara. Begitu kami duduk, ia pun bercerita pada kami tentang persahabatannya dengan ayahku sambil mengenang-enang kembali masa-masa yang mereka lalui bersama. Seorang laki-laki tua suka kembali pada kenangan masa-masa mudanya seperti seorang asing yang rindu pulang ke kampung halamannya. Ia begitu senang menceritakan kisah-kisah masa lampaunya seperti seorang penyair yang merasakan kenikmatan membaca puisinya yang terbaik. Jiwanya hidup di zaman silam karena masa kini begitu cepat melaju. Dan masa depan mendekat terasa seperti menawarkan keremangan liang kubur padanya. 1 jam yang penuh kenangan lama membersit bagai bayang-bayang pepohonan pada rerumputan. Ketika Faris Effendi beranjak hendak pergi, diletakkannya tangan kirinya di bahuku dan ia menyalami tangan kananku sambil berkata, "Aku sudah tidak bertemu ayahmu selama 20 tahun. Kuharap engkau mau menggantikan dirinya dengan sering-sering berkunjung ke rumahku." Aku pun berjanji dengan rasa terima kasih. Aku memenuhi kewajibanku terhadap seorang sahabat baik ayah. Ketika laki-laki itu meninggalkan rumah, aku meminta sahabatku untuk bercerita lebih banyak tentang dia. Ia pun mulai bercerita, katanya, "Aku tak pernah melihat ada seorang lain di Beirut ini yang kekayaannya membuat ia budiman dan budi baiknya membuat kaya raya. Dialah salah satu dari hanya sedikit orang yang datang ke dunia ini dan meninggalkannya membuat orang lain menderita.
Tetapi orang seperti dia biasanya merana dan tersiksa karena tidak cukup pandai menyelamatkan diri dari keculasan orang lain. Faris Effendi punya seorang anak perempuan dengan sifat yang sama dengan sifat-sifat dan kecantikan serta kelembutan yang tak terlukiskan. Dan gadis itu akan menderita juga lantaran kekayaan orang tuanya menempatkan dirinya di tebing jurang yang mengerikan. Begitu ia mengucapkan kata-kata itu, kuperhatikan wajahnya muram. Kemudian ia melanjutkan ceritanya. Faris Effendi seorang lelaki tua yang berhati mulia. Namun, ia kehilangan daya kemauan. Orang-orang memuntunnya sebagai seorang buta. Anak perempuannya mematuhi karena kebanggaan dan kecerdikannya. Dan inilah rahasia tersembunyi di balik kehidupan sang ayah dan anaknya itu. Rahasia ini tersingkap oleh seorang laki-laki durjana yang ternyata adalah seorang pendeta yang menyembunyikan kejahatannya dalam bayangan Injilnya. Ia berusaha meyakinkan orang bahwa ia baik dan berbudi luhur. Ia memimpin agama di tanah orang-orang yang taat beragama. Orang-orang patuh padanya dan memujanya. Ia menuntun mereka bagai menggiring sekawan domba ke rumah pembantaian. Pendeta ini punya seorang keponakan yang memuakkan dan suka menyelewang. Lambat atau cepat, datang saatnya pendeta itu menempatkan keponakannya di sisi kanannya dan anak perempuan Faris Effendi di sebelah kirinya, sambil memegang mahkota sakramen perkawinan dengan tangan iblisnya di atas kepala mereka. Akan mengingatkan seorang perawan suci pada seorang berandal busuk, menempatkan jantung siang ke dalam dada sang malam. Hanya itulah yang dapat kuceritakan tentang Faris Effendi dan anak gadisnya. Karena itu, janganlah engkau bertanya pada aku lebih jauh. Sambil mengatakan kata kacanya itu, ia memalingkan mukanya ke jendela, seolah-olah sedang mencoba memecahkan berbagai masalah eksistensi manusia dengan memusatkan pada keindahan alam raya. Sebelum kutinggalkan rumah itu, kukatakan pada sahabatku itu bahwa aku akan mengunjungi Faris Effendi dalam beberapa hari ini untuk memenuhi janjiku dan demi kepentingan persahabatan yang telah dijalin olehnya bersama ayah. Dia menatapku sejenak, dan aku menangkap perubahan pada raut wajahnya, seolah sekelumit kata-kataku yang sederhana itu telah mengilhami dengan sebuah pandangan baru. Lalu ia memandang lurus ke dalam bola mataku dengan cara yang aneh. Sebuah pandangan rasa cinta, sayang, dan cemas. Pandangan seorang nabi yang meramal apa yang tak dapat diduga oleh orang lain. Kemudian bibir-bibirnya sedikit gemetar. Namun ia tak mengucapkan kata sepatah pun ketika aku mulai melangkah ke pintu. Pandangan aneh itu mengikutiku, yang aku tidak mengerti maknanya sampai tumbuh dalam dunia pengalaman. Tempat berbagai hati, saling mengerti perasaan masing-masing, dan berbagai jiwa dimatangkan oleh pengetahuan.